Halo semua, selamat datang di Kata episode 3. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal utility tool yang bernama rsync untuk kebutuhan transfer data. Nah mungkin di sini judulnya agak-agak sedikit fancy ya. Ya memang gue buat seperti itu, yaitu judulnya untuk udah punya rsync untuk file transfer masih juga cari yang lain. Ya kenapa kayak gitu? Ya biar menurut gue supaya seru aja gitu sih. Gue coba untuk kasih judul yang keren gitu. Nah di sini gue mencoba untuk menganalogikan rsync ini sebagai mbak-mbak pengirim paket gitu. Nah biasanya kalau gue mau mempelajari suatu teknologi atau memahami suatu konsep itu gue bisa menggunakan analogi-analogi. Kenapa kayak gitu? Supaya juga ya lebih gampang untuk memahaminya meskipun nggak selamanya 100% tuh konsep dengan analogi yang gue berikan itu sama persis ya. Jadi kita harus juga mempelajarinya lebih dalam gitu untuk memahami teknologi tersebut lebih dalam gitu. Tapi kalau gue mau memahami suatu teknologi atau konsep yang cepat, biasanya gue belajarnya pakai analogi gitu. Nah di sini gue kasih analoginya adalah mbak-mbak tukang paket gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini gue akan ngebahas rsync dalam 3 skenario, yaitu skenario yang pertama adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan transfer file dari satu tempat ke tempat yang lain di komputer kita gitu, atau di lokal kita. Nah, skenario kedua adalah yang akan gue bahas, yaitu bagaimana caranya kita untuk melakukan file transfer dengan menggunakan rsync dari komputer kita ke server. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita melakukan file transfer atau directory transfer, terserah ya. Itu dari satu server ke server yang lain gitu. Nah, gimana caranya nanti akan semua gua cover di video ini gitu ya. Oke, so jadi mungkin daripada banyak cincong, jadi kita langsung aja ya ke videonya atau ke materinya. Oke, mungkin sebelum itu gua akan kenalan dulu. Mungkin yang belum kenal gua adalah nama gua adalah Agung Sendoro. Gua adalah seorang programmer, tech savvy dan content creator. Nah, di situ tuh ada website gue juga di agunnurbisatudijat.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Nah, mungkin kalau misalnya ya teman-teman semua pengen sharing-sharing, kenalan atau kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Oke, mungkin di video-video sebelumnya gue udah selalu ngebahas tentang playlist, yaitu untuk video kali ini gue akan masukin ke dalam playlist kata. Nah, playlist kata ini adalah playlist yang gue buat spesifik untuk gue ngebahas masalah programming, desain, arsitektur dan macam-macam gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya pengen cari tahu lebih dalam konten-konten apa aja yang gue buat mengenai programming, bisa nanti cek link di deskripsi di bawah. Nah, nanti lihat full playlistnya tuh apa aja yang gue bahas di playlist kata ini gitu ya. Oke, mungkin gue juga pengen encourage teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa subscribe dulu guys, supaya gue jadi bisa lebih semangat bikin videonya. Terus juga ya kita bisa belajar bareng yang mengenai teknologi dan segala macamnya gitu. Oke, mungkin jadi kita langsung aja ya ke materinya. Oke, gue akan selalu start dulu tentang definisi apa itu rsync gitu ya. Jadi sebenarnya rsync itu adalah singkatan dari remote synchronization ya, atau singkatnya adalah rsync. Is a widely used command line utility and protocol for efficiently copying and synchronizing files and directories between different locations. Nah, sebenarnya rsync ini tuh cuman kayak tool yang tugasnya adalah untuk melakukan copy paste gitu doang gitu. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempatnya yang mana? Kayak tadi yang gue bahas di awal, bisa dari komputer kita, sesederhana kayak memindahin file dari satu folder ke folder lainnya, atau mindahin folder dari satu tempat ke tempat lainnya, atau mungkin bisa juga melakukan file transfer dari komputer kita ke server, atau dari server ke server, kayak gitu doang gitu. Itu rsync. Nah, kalau misalnya kita menganalogikannya sama kayak mbak-mbak pengirim paket kan. Jadi, Mbak, tolong kirimin paket dong dari satu ruangan nih, ruang meeting A gitu ke ruangan meeting B. Selesai kalau dari satu perusahaannya, atau dalam satu rumah gitu kan, ya kan. Dalam satu kantor. Kalau misalnya kantornya berbeda gitu, misalnya mau kirim dari kantor A ke kantor B bisa. Atau misalnya dari kantor yang misalnya dari kantor ke kantor, misalnya dari rumah ke kantor bisa juga kayak gitu. Itu sih kalau misalnya kita analogikan rsync kayak gitu ya. Nah, rsync ini punya beberapa key feature dan karakteristik ya. Yang pertama adalah efficient file transfer gitu. Jadi rsync is designed to transfer file and directory with minimal data duplications. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngopi file itu nggak ada pengecekan dulu gitu. Yaudah file copy nih, kirim barang gitu kan, udah langsung aja kirim tanpa dicek dulu gitu di sononya udah ada belum gitu. Nah, kalau rsync itu
pinter, mbak-mbaknya nih, pokoknya kalau mbak-mbak paket mah udah biasa ngirim paket gitu kan. Jadi dia udah jago lah. Mbak, kirim paket ini ya gitu. Nah nanti mbaknya sebelum mau kirim dia ngecek dulu gitu. Oh paket yang ini tuh udah ada di kantor ini, nggak usah dikirim lagi, udah ada gitu. Nah biasanya kayak gitu. Jadi dia untuk melakukan file transfer itu Arsync tuh lebih efisien kayak gitu karena dia melakukan pengecekan dulu gitu. Jadi untuk apa namanya itu disebut ya minimal data duplications, itu yang pertama, efisien file transfer. Yang kedua ada delta transfer yang tadi dibilang gitu kan. Nah delta transfer itu maksudnya jadi mbaknya tuh melakukan pengecekan bahwa nggak cuman filenya ada doang, tapi filenya juga dicek gitu. Oh, file yang mau dikirim nih, misalnya ya, di sini mau ngirim baju warna merah gitu kan, atau mau kirim gelas. Gelasnya yang mau dikirim nih gelas baru warna putih misalnya. Nah, yang ada di kantor gelasnya warna merah gitu. Oh, yang ini yang gelas lama. Ya, nah nanti mbaknya kalau misalnya kayak gitu nanti gelasnya diganti sama yang baru gitu, filenya diganti sama yang baru. Tapi kalau misalnya gelasnya nggak berubah gitu, gelasnya sama, jadi dia nggak ditransfer atau nggak dikirim gelasnya gitu. Jadi pengirimannya akan sangat efisien gitu. Nah itu namanya delta transfer karena dia akan melakukan pengecekan dengan menggunakan checksum tuh algoritma. Ya gitulah pokoknya ribet, nggak usah yang begitu-begitunya nggak usah lah ya. Jadi ngecek delta transfer. Yang ketiga ada network protocol. Jadi Arsync ini karakteristiknya adalah mengirimkan paket. Kalau misalnya ngirim paketnya keluar dari rumah gitu dia menggunakan protokol namanya SSH. Nah kalau pengen tahu lebih lanjut soal protokol SSH itu gue udah bahas di video sebelumnya di episode 2. Jadi itu gue bahas lengkap-lengkapnya. Jadi biar gue nggak ngulang lagi mungkin bisa nonton video gue yang episode 2 gitu tentang SSH gitu. Jadi supaya lebih lebih paham aja gitu. Nanti biar ke depannya gue ngejelasinnya lebih enak gitu ya kalau yang belum nonton. Oke, terus lanjut lagi yang keempat ada Arsync itu support for both local and remote copies gitu. Jadi yang sampai gue bilang, lu mau kirim barang nih dari dalam rumah ke dari dalam rumah gitu, misalnya dari satu ruangan ke ruangan lain atau alhamdulillah. Nah, misalnya atau mau kirim juga barang dari misalnya dari dalam rumah ke kantor atau dari kantor ke kantor kayak gitu bisa juga. Jadi support untuk dari both for local and remote copies gitu. Jadi kalau mau transfer file tuh Arsync pokoknya pinter deh, mbaknya pinter gitu. Yang kelima adalah incremental backup gitu. Ya, ini tujuannya adalah untuk backup ya. Itu Arsync juga ada punya fitur itu. Yang keenam ada synchronization metadata. Misalnya kalau mau kirim file gitu atau mau kirim misalnya kita mau kirim gelas gitu. Dari rumah kita mau kirim gelas ke kantor. Nah, gelasnya tuh warna putih ada tulisannya Agung, bentuknya bulat gitu. Nah, kita bisa tuh bilang sama Mbak, pokoknya ini gelasnya jangan diubah ya. Ini kirim semua secara utuh gitu. Semuanya dikirim sama metadata-metadatanya juga dikirim gitu. Nah, kita bisa menyuruh mbaknya untuk mengirim hal itu juga gitu. Atau misalnya nggak mau dikirim metadatanya bisa juga gitu. Jadi yang dikirim tuh cuman gelasnya aja. Bentuknya ntar disono jadi kayak apa, ya cuman gelas doang gitu. Nggak ada tulisan agungnya segala macam kayak gitu-gitu. Metadatanya hilang. Bisa juga gitu. Jadi kayak gitu karakteristik fitur Arsync. Yang ketujuh ada partial transfer. Nah kalau misalnya kita mau kirim paket yang gede nih gitu kan, paket gede gitu, isinya ada ratusan box, ya gimana gitu kan kalau misalnya kita melakukan file transfer secara langsung gitu, nah nanti dia tiba-tiba di jalan gitu kirim paket truk, terus tiba-tiba ban kempes di jalanan kan atau koneksinya mati, ya udah selesai gitu. Nah kalau pakai Arsync dia bisa support namanya partial transfer. Jadi kalau misalnya isinya mau kirim paket besar nanti dia akan kecilin gitu, dikecilin dalam bentuk-bentuk yang kecil-kecil gitu, nanti dia dikirimnya satu-satu. Jadi kalau misalnya ada yang rusak di tengah jalan jadi bisa dilanjutin gitu proses selanjutnya gitu. Oh yang udah yang sisanya dikirim, yang misalnya yang rusak yang ini ya udah nanti dicoba ulang dikirim lagi gitu. Kayak gitu sih partial transfer. Itu ke-8 ada multiple options. Pokoknya mbaknya pinter deh. Lu kasih tahu apaan aja, nanti flag-flagnya ada banyak. Mbaknya pinter, lu kasih tahu suruh apaan aja dia ngerti gitu. Jadi apapun yang berhubungan tentang file transfer itu mbaknya nih Arsync tuh udah cukup pintar gitu. Jadi dia bisa menerima banyak perintah. Yang ke-9 ada cross platform. Jadi ini ya, Arsync itu nggak cuman spesifik untuk satu platform doang, tapi juga multi platform, ada di Windows, Mac OS dan ya semuanya ada lah. Pokoknya tinggal install, udah ada di komputer kita, ya udah lu bisa pakai gitu, sama aja bentuknya gitu. Oke, terus mungkin lanjut lagi workflow-nya gini ya. Jadi ini spesifik workflow-nya mungkin ke WordPress developer ya. Jadi
terkadang misalnya kalau WordPress developer itu kan meskipun dia kalau gua di kantor meskipun udah ada CI/CD ya atau ada apa namanya continuous integration, ada continuous development, kadang-kadang tuh kita harus melakukan file transfer juga secara manual. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya dalam suatu website itu kan nggak cuman websitenya di-build gitu doang gitu kan. Nah, apalagi kalau website WordPress gitu kan ada artikelnya ada ribuan, misalnya ada ratusan. Nah, yang harus di-upload tuh kan filenya, gambarnya ada banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ya bisa juga sih di-set semuanya ke CI/CD gitu kan. Nah, apa namanya? Nanti disimpan di dalam server, file-filenya nanti habis itu dikirim gitu. Kalau yang apa namanya bisa juga gitu. Cuman biasanya kita juga melakukan apa namanya transfer secara manual gitu. Nah, kalau developer apa WordPress yang masih apa ya? WordPress developer yang masih pemula itu biasanya mereka kalau misalnya mau ngedeploy atau misalnya dia udah ngerjain nih satu website di staging gitu. Nah, terus pengen melakukan deployment ke live gitu. Di luar dari CI/CD ya. Mereka biasanya kadang-kadang tuh download dulu pakai FTP ke komputer mereka, habis itu baru nanti upload lagi ke server gitu. Nah, itu agak kurang efisien gitu karena duplikat gitu. Ngapain gitu? Misalnya kita punya paket nih di kantor A, terus kita kirim dulu paketnya ke rumah kita, baru abis itu kirim lagi ke kantor B. Langsung aja dari kantor A ke kantor B gitu. Kita bisa pakai melakukan apa namanya perintah yang namanya rsync gitu. Jadi dari staging nanti bisa kirim secara langsung ke live server gitu ya. Jadi kalau ini bisa dikirim manual transfer gitu ya. Ya kayak gitulah skenario misalnya untuk WordPress developer atau mungkin juga buat teman-teman yang apa namanya yang belum tahu ya, rsync itu bisa digunain untuk melakukan apa namanya direct transfer dari server to server gitu ya, kayak gitu sih. Oke, mungkin jadi use case-nya gue akan ceritain untuk perintahnya secara langsung ya. Oke, jadi sebenarnya rsync itu cuman terdiri dari 4 structure. Yang pertama perintahnya rsync, yang kedua ada flag-nya, yang ketiga ada source, yang keempat ada destination. Udah gitu doang ya. Rsync perintahnya udah lah, namanya rsync ini nggak bakal pernah berubah, itu aja gitu. Yang kedua adalah flag. Nah, nanti kita akan belajar flag ini banyak ya. Flag itu tuh perintahnya banyak. Flag itu maksudnya apa? Flag itu tuh maksudnya jadi Mbak, pokoknya kalau kirim paket mbaknya nanti ketemu sama orang ini itu analoginya kayak gitu ya. Pokoknya terus kalau kirim paket tuh harus begini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu flag-nya. Source-nya tuh maksudnya jadi mau kirimnya dari mana gitu. Lu mau kirim apaan yang mau dikirim gitu. Misalnya tempatnya ada di mana, kita ngambil barangnya itu di mana gitu. Source, sumber. Destinations, lu mau kirim kemana gitu. Nah, itu sih sebenarnya sesederhana itu gitu strukturnya. Nah, kemudian kalau kita translasikan ke dalam bentuk case, nih ada misalnya copy file from local source to local destination. Misalnya kalau mengirim file gitu kan dari misalnya source file.txt ke dalam ini copy filenya ke dalam folder destination, dimasukin gitu kan. Kayak gini perintahnya. Copy directory from local source to local destination. Kirim directory, ngopi directory. Itu perintahnya kayak gini. Terus ada yang ketiga synchronize to directories locally. Misalnya kayak gini juga source directory to destination gitu kan. Jadi mau kirim mau apa namanya? Misalnya ada kayak tadi kalau misalnya file itu dia ibaratkan kayak kertas, directory itu kayak apa namanya? Kayak amplop lah. Di dalam satu amplop tuh misalnya ada 10. Misalnya di sini ya, di dalam satu amplop ini ada 10 file, ada 10 kertas gitu misalnya. Nah, di sebelah sini ada 8 kertas doang. Nah, nanti ini bisa disinkronisasikan ke sini gitu. Oh, yang di bagian sini tuh kurang 2 kertas misalnya. Yang ini kertasnya kurang 2 gitu. Jadi sama rsync pokoknya mbak-mbaknya pinter deh. Mbak-mbaknya nanti yang akan kirimin cuman 2 filenya aja. Yang 8 kan apa namanya udah ada nih di sini gitu. Jadi dia nggak dikirim kayak gitu. Jadi kayak gitu, mensinkronkan antara 2 directory gitu. Jadi ya makanya kenapa kita pakai rsync, karena kita punya mbak-mbak yang cukup pintar ya untuk mengirim barang gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat misalnya case-nya adalah copy file from local source to remote server. Kalau mau kirim file dari komputer kita ke server secara langsung, perintahnya kayak gini. Rsync source file.txt, remote servernya apa gitu ya. Jadi lokasinya nih, lokasi
lokasi tempat mau ngirimnya tuh di mana. Misalnya gedung ada Jalan Jenderal Sudirman nomor berapa, kelurahan RT-nya berapa, RW-nya berapa, nama gedungnya apa gitu ya. Kayak gitulah ya. Jadi gitu loh. Kalau misalnya mau melakukan kirim file ke remote transfer, ke remote server. Nah, ini juga sama, bedanya nih kayak tadi ya, mengirimi amplop isinya ada filenya ada banyak gitu. Kayak gitu sih. Jadi terus yang keenam ada copy file from remote server to local destination. Misalnya ini dibalik aja. Jadi ngirim file dari kantor ke rumah kayak gitu doang. Yang ketujuh misalnya copy directory from remote server to local destination, ya sama, ngirim amplop dari kantor ke rumah. Yang ke-8 synchronize to directory on remote server. Ya udah, ini kayak ngirim amplop gitu kan dari satu kantor ke kantor yang lain gitu, sesederhana itu. Nah, gimana? Jadi Arsing ini mbak-mbaknya udah cantik, pintar gitu kan. Kalau disuruh kirim barang jago lagi gitu kan. Jadi gimana? Masih mau sama mbak-mbak yang lain? Jadi pokoknya Arsing ini adalah flagnya tuh ada banyak gitu. Jadi kan menurut gua cara yang paling efisien kalau mau melakukan file transfer adalah ya menggunakan Arsing gitu. Ya, jadi ini bisa lebih efisien dan hemat lah gitu, hemat bandwidth gitu kalau menggunakan Arsing, karena kita bisa kirimin perintah-perintahnya tuh ke mbaknya gitu. Jadi kalau mbak pokoknya jangan begini-begini ya nanti mbaknya nurut gitu. Pokoknya nanti dia akan gimana cara mengorganisir file transfernya tadi supaya jadi efisien dan pokoknya sampai lah, pasti selamat dan sampai kalau mbaknya kayak gitu. Gitu sih. Oke, mungkin jadi segitu aja materinya soal Arsing, dan kita mungkin langsung demo aja ya tentang gimana cara menggunakan Arsing ini gitu. Hands on, oke? Oke, jadi mungkin kita langsung aja dulu ke sini. Oke, nah di sini ini udah gua siapin perintah-perintahnya semua udah rapi di sini. Jadi nanti kita coba untuk hands on satu-satu ya. Oke, mungkin pertama kita akan masuk ke dalam transfer file yang ada di local komputer kita dulu ya. Jadi ini adalah, ini gua hapus dulu deh biar gampang ya. Nah, jadi misalnya kita mau melakukan transfer file dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kayak tadi sebenarnya udah ada di Arsing 2. Tapi kayak gini ya. Ini perintahnya ini, Arsing push, terus habis itu di sini source-nya di mana, terus destinasinya tuh ada di mana gitu. Jadi ya udah tinggal nanti ini di copy aja, terus perintahnya nanti kita masukin ke sini, paste gitu. Terus nanti dia akan melakukan transfer gitu, transfer file. Atau kalau cuman mau ngirim file sederhana misalnya yang ngirim kertas gitu, ya udah nih nanti dia akan di sini jadi Arsing 2 gitu. Tadi udah ada ya. Nih Arsing 2 tuh ngopi file tuh kayak gitu sih. Nah, itu ya cara ngirim file, cara kirim kertas gitu dengan menggunakan Arsing tuh perintahnya ini. Lalu yang kedua ada yang namanya copy directory from local source to local destinations. Misalnya kalau kita mau kirim atau mengcopy folder dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa pakai perintah ini gitu. Jadi ini di copy aja, masukin ke sini, paste. Dan nanti dia akan melakukan file transfer gitu. Jadi ini kan di sini ada YouTube ya. Nah, di sini nanti akan bikin folder baru yang namanya YouTube 2 gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi dia akan mengcopy foldernya secara utuh gitu. Nah, mungkin yang jadi catatan adalah saat kita melakukan transfer dengan menggunakan Arsing, di sini ada penjelasannya. The source and destination path should have / at the end of its copying a directory, because if we don't put it will create source directory in destination's path gitu ya. Misalnya contohnya gini. Pokoknya intinya kalau misalnya kita mau copy directory atau folder, belakangnya ini harus ada slash-nya ya, harus ada garis miring gitu. Di sini juga terakhirnya source-nya, jadi sumbernya, lokasi awalnya di mana, destinasinya mau kemana, itu harus, kalau folder itu harus pakai garis miring kayak gini gitu, biar nggak salah gitu mindahin datanya. Misalnya contohnya ada perintah kayak gini gitu. Terus kita lupa nih di sini kasih slash di belakangnya. Nah, nanti dia akan jadi bentuknya kayak gini nih. Jadi desktop YouTube 2, terus abis itu di dalamnya ada folder lagi namanya YouTube gitu. Padahal yang mau kita copy kan isi filenya kan, bukan YouTube, bukan folder YouTube-nya ini mau dimasukin ke dalam YouTube 2 ini kan gitu. Nah, jadi harus pakai garis miring ini gitu biar
biar nggak salah gitu. Kalau gue sih biasanya gitu. Jadi gue selalu kasih garis miring di belakangnya gitu. Mau search destination gue selalu kasih garis miring kalau mau kirim directory gitu sih. Nah, terus yang ketiga ada synchronous to directories locally kayak tadi gue bilang gitu. Misalnya kalau ada 2 directory nih, misalnya di sini ada 10 file, di sini ada 8 file gitu ya. Dia melakukan sinkronisasi kayak gitu bisa juga. Jadi nanti yang di sini 10 mensinkronkan ke sini, oh ternyata yang gini kurang 2 file, ya udah nanti yang dikirim tinggal 2 doang. Kayak gini ya. Ini contoh coding perintahnya adalah kayak gini. Rsync hapus dash delete bla 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 gitu. Nah, terus abis itu mungkin di sini ada, kan aku bilang kan tadi kan ada 4 struktur perintah dari rsync. Ini kan rsync perintahnya sendiri. Yang pertama, yang kedua ada flag. Nah, terus di sini kenapa pakai flag hapus gitu ya? Nah, anyway di sini harus di sini kan ada hapus tapi p-nya p besar ya. Nah, di sini harus ngikutin juga ya. Kalau P-nya P besar tetap harus P besar ya. Jangan dikecilin gitu. Jadi biar karena flagnya tuh berbeda antara P besar dan P kecil gitu. Nah, mungkin gue jelasin dulu flag ini ya. Definisinya apa? Hapus ini tuh definisinya apaan gitu. Jadi A yang pertama itu artinya adalah archive. Jadi yang tadi gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau transfer file gitu, misalnya mau ngirim file dari rumah ke kantor. Misalnya file yang dikirim adalah glass. Udah namanya Agung, warnanya putih, bentuknya bulat. Nah, terus kita pengen kirim file ini tuh pakai sama metadatanya juga. Bentuknya tuh harus sama gitu ketika sampai di tempat di kantor gitu. Nah, kita bisa juga ngirim itu gitu. Jadi ngirim metadatanya juga barengan gitu bisa gitu dengan perintah A. Nah, gue bisa kalau kirim file selalu pakai flag A gitu biar nggak ada yang ketinggalan, metadatanya nggak ketinggalan gitu. Karena kalau ada yang ketinggalan gitu, misalnya kita punya file terus ada metadata di situ banyak, terus kita transfer tiba-tiba nggak ada metadatanya, pusing kita. Jadi gue selalu pakai A flag untuk mentransfer metadata. Yang kedua adalah H. H itu artinya human readable. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat tadi contoh file transfernya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai human readable, nanti dia akan bentuknya itu kayak gue lupa bit apa byte gitu. Jadi berapa ratus ribu, berapa gitu. Nah, yalah ngeliatin kayak gituan kan malas banget ya. Jadi pusing gitu ngeliatnya berapa belas ribu file yang transfer segala macam gitu. Males. Ya kalau H itu kegunaannya adalah untuk merubah tadi yang berapa ratus ribu bla bla bla, ngerubah dia jadi bentuknya kayak gini. Misalnya 5,32K atau 5,32 kilobyte. Atau misalnya gini 1,06 megabyte kayak gitu-gitu sih. Misalnya GB berarti gigabyte kayak gitu-gitu. Jadi biar kita ngelihatnya juga lebih gampang. Oh, nih file transfernya tuh segini, lagi transfer segini. File yang transfer tuh segini gitu. Biar kita jelas gitu, human readable. Kebaca sama kita gitu. Itu ya. Lalu yang ketiga ada P, show progress. Ini fungsinya adalah supaya kita bisa ngelihat secara langsung gitu proses mentransfernya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai P ya bisa aja, cuman nanti ya udah terus selesai gitu. Jadi gue biasanya pakai P itu untuk melakukan file transfer itu supaya kelihatan progresnya jelas gitulah. Gitu ya. Jadi pakai P flag. Yang kedua terus yang keempat ada U itu update gitu. Ini opsional di sini tulisannya. Jadi kalau misalnya kita mau mentransfer file terus misalnya untuk melakukan pengecekan juga bahwa file misalnya gue bilang ya, misalnya mau kirim file dari rumah ke kantor gitu kan, atau dari lokal komputer kita ke server. Nah, mau misalnya filenya nih udah ada nih, terus mesti diapain gitu? Apakah mau diupdate kah atau kayak apa gitu? Kalau U tadi perintah U flag itu tujuannya adalah untuk mengupdate gitu. Nah, gue biasanya sih update aja, orang file transfer kan. Jadi kalau filenya yang di sini lebih baru gitu, ya udah update aja yang di server nih diupdate sama yang baru nih gitu. Tapi kalau dia filenya sama atau filenya kalau filenya sama dia nggak akan diapa-apain gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau gue sih biasanya selalu kasih U flag. Lalu yang terakhir ada Z. Z ini fungsinya adalah kompres gitu ya. Jadi kalau kirim file, jadi biasanya mereka melakukan kompres dulu, baru nanti file dikirim ya biar irit aja bandwidth gitu ya. Gue males lah kalau misalnya
kirim-kirim file, ngabisin bandwidth server gitu. Nah biasanya gue pakai Z flag gitu. Tujuannya adalah untuk lebih ngirit bandwidth gitu, kompres. Kayak gitu sih. Jadi itu 3 perintah untuk melakukan melakukan perintah arsing di transfer, atau 3 skenario lah. 3 skenario use case atau use case arsing di komputer kita, atau di lokal komputer kita gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya ada untuk melakukan mengcopy file gitu dari lokal komputer kita ke remote server, atau ngirim file dari rumah kita ke kantor gitu. Nah ini ada perintahnya ya. Jadi misalnya kita mau ngirim file yang tadi ya, nih misalnya mau ngirim file arsing ini ke misalnya server 1 home arsing MD. Nah ini bisa kita perintah, bisa copy aja perintahnya. Nah kebetulan di sini gue udah setup 2 server ya. Jadi biar kasih gambarannya tuh lebih jelas gitu. Maksudnya apa, gimana caranya untuk melakukan transfer antar server gitu ya, atau juga lokal ke server. Nah di sini mungkin gua clear dulu. Nah di sini ini masih kosong ya tempatnya. Ya di sini ini server 1, ini server 2 ya. Nah jadi misalnya gue mau melakukan file transfer gitu, file gitu ya dari komputer gua YouTube arsing gitu ke server 1 misalnya. Ya udah nanti kita tinggal perintahnya kayak gini, push, terus nanti dia akan coba login ke server 1 terus melakukan transfer file tersebut. Jadi setelah itu udah ya udah. Nah, jadilah filenya nyampe nih di sini kayak gitu. Nah, cuman di sini mungkin agak bingung ya. Lah, kok bisa server 1 ya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya udah gue bahas di SSH di kata episode 2 gitu, yang ngebahas tentang spesifik soal SSH gitu. Jadi lengkap banget tuh di situ. Jadi kalau belum nonton dulu deh gitu ya. Karena biar gue nggak ngulang lagi. Ini pakai namanya configuration file di SSH gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu SSH file transfer melalui SSH dengan menggunakan arsing di konfigurasi server kayak gini kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kita nggak pakai kalau kita nggak pakai konfigurasi ini, nanti kita mesti ngisinya gini. Misalnya kayak gini, terus ininya nggak kayak gini, server 1. Jadi biasanya pakai gini, root add misalnya 192 berapa IP publicnya server tersebut gitu. Jadi misal 168.01 atau berapa lah, terserah gitu ya. Jadi kayak gitu. Makanya gue biasanya tuh pakai gini, server 1 gue simpen di dalam configuration file biar lebih gampang aja lah gitu. Ingatnya ini server 1 daripada nginget-inget IP address-nya, males gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih efisien buat melakukan transfer. Jadi kayak gitu ya, itu untuk melakukan file transfer dengan menggunakan arsing. Lalu selanjutnya ada perintah lainnya, misalnya kayak di sini untuk melakukan mengcopy directory dari lokal komputer kita ke remote server. Ya udah, ini tinggal copy aja. Misalnya tadi folder YouTube tadi kita mau copy semuanya. Sorry. Ini udah copy belum nih? Copy dulu. Terus ke sini copy, yang itu transfer YouTube. Nanti dia akan mentransfer directory ya yang ada di komputer kita ke server gitu. Nah, ini agak cukup makan waktu sebentar. Nah, terus di sini nanti dia akan mengcopy directory ke server ini, ke sini gitu ya. Jadi kayak gitu sih untuk gimana caranya untuk melakukan copy file dari lokal komputer kita ke remote server, yang ngirim barang dari rumah ke kantor gitu lah ya. Gitu. Terus di sini aja copy file from remote server to local destination. Ini sebenarnya sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kirim file dari kantor ke rumah, ya tinggal dibalik aja. Destinasinya di kantor ini, terus abis itu ini lokasinya ada di mana gitu. Nah, mungkin yang jadi catatan adalah jangan lupa untuk membuat menyiapkan lokasi tempat untuk penerimaannya ya, atau foldernya di sini. Jadi kalau misalnya di sini kan tulisannya YouTube backup gitu. Kalau misalnya kita belum ada YouTube backup ini di desktop kita, nah nanti dia akan error. Misalnya contoh kayak gini ya. Ini kita copy dulu, kita running misalnya perintahnya. Ini clear juga sekalian deh. Clear di sini misalnya kita paste. Nah, nanti dia akan error karena YouTube backupnya. Nah, ini akan error.
bla 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 bla, failed no such file or directory gitu, karena memang nggak ada foldernya tuh belum ada gitu, makanya dibikin dulu foldernya gitu kalau bisa ya, baru nanti baru nanti melakukan file transfernya. Nah, gimana caranya kalau misalnya foldernya belum ada gitu? Masa kita kalau foldernya nested segala macam kita harus bikin dari awal. Nah, sebenarnya kalau pakai rsync yang terbaru versi 3.2.3 kita bisa kasih flag tambahan namanya makepad gitu. Jadi di belakangnya sini, ini kalau yang baru ya gitu. Tapi kalau yang lama-lama ya nggak bisa gitu. Itu kan ada versinya tadi kan, tambahin ini makepad gitu. Jadi makepad ini akan memastikan bahwa kalau misalnya padnya belum ada atau tempatnya belum ada di destinasi, nanti dia akan bikin sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini terus tambahin makepad kalau misalnya tempatnya nggak ada gitu, folder directory-nya nggak ada, tambahin makepad. Nah terus habis itu kalau ini sama aja, copy directory from remote server to local destination, sama ngirim paket dari kantor ke rumah, kayak gitu doang sebenarnya, sama aja kayak gini gitu ya. Nah terus habis itu nah di sini gue akan lanjut lagi ke bagaimana caranya untuk melakukan file transfer dari server ke server gitu, dari dari kantor ke kantor gitu, cara ngirimnya kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya kalau mau ngirim file dari kantor ke kantor sebenarnya sama aja gitu ya, di sini ya. Nah, ini tinggal kita melakukan perintah rsync kayak gini, terus habis itu servernya apa. Cuman kita ngelakuin perintahnya ini di server 1 kayak gitu. Nah, kan kalau tadi kan misalnya ngirim barang dari rumah sini ya. Ini rumah anggapannya, ke kantor sini kan. Ini kantor misalnya. Nah, sekarang gimana caranya ngirim barang dari kantor ke kantor gitu. Ya udah, berarti kita masuk dulu ke kantor sini. Masuk nih ke kantor sini, terus kirim barang dari sini ke sini gitu. Sesederhana itu aja. Perintahnya apa? Ya udah, nih ada perintahnya. Ini copy dulu, copy sini paste gitu ya. Nah, cuman mungkin di sini kita harus mengingat juga ya bahwa kalau kita mau melakukan transfer jangan lupa di backup gitu. Kadang-kadang gitu kan, ini juga peringatan buat diri gue sendiri gitu. Jadi gue tipe kalau orang yang males gitu, jadi kalau gue transfer ya udah bodo amat, transfer aja gitu. Kadang-kadang terus juga ada juga folder yang gue lupa tiba-tiba ya hilang aja gitu ya. Kalau gue biasanya makanya kenapa gue nulis ini salah satu catatan gue juga sih kalau misalnya mau melakukan transfer rsync gitu atau melakukan file transfer itu, biar gue nggak lupa gitu. Jadi backup dulu gong, biasain gitu, karena kalau datanya udah hilang pusing gitu ya gitu. Jadi selalu membackup data sebelum kita melakukan transfer dengan menggunakan rsync gitu. Ya kayak gitu. Terus abis itu di sini ada perintah tambahan. Kalau di atasnya kan ada tulisannya ahpus gitu kan. Nah di sini ada ahpusen, ada n di belakangnya. N ini maksudnya adalah dry run gitu. Jadi waktu pas lagi mau melakukan transfer, dia nyoba dulu, ngetes dulu nih apa yang mau ditransferin. Kalau pakai dry run tuh dia ngecek dulu, si mbaknya ngecek dulu. Ini kalau jadi kita bilang sama mbaknya, Mbak, saya mau kirim file ini, tolong dicek dulu ya. Kalau pakai N tuh artinya kayak gitu, ngecek dulu ya, jangan ditransfer dulu ya. Coba dicek dulu nih, saya mau kirim paket nih dari rumah ke kantor. Misalnya apa aja nih nanti yang mau dikirim dari rumah ke kantor gitu ya, yang belum ada di kantor misalnya. Nah, itu nanti mbak-mbaknya akan ngecek kalau misalnya dry run tuh kayak gitu. Jadi nanti di sini tinggal dipencet enter, ahpus n gitu, masukin paste phrase-nya. Nah, nanti dia akan ngecek tuh. Nah, ini nih nanti yang akan ditransfer lo ini lo Mas, karena memang belum ada misalnya ya. Belum ada di kantor gitu. Jadi ya udah, ini nanti mau ditransfer Mas gitu. Nah, ketika kita sudah ya udah tahu nih filenya mau ditransfer tuh yang ini gitu, dan udah yakin nih. Aku yakin ini benar gitu, file yang mau ditransfer tuh ini gitu, dan udah pokoknya udah bener deh gitu. Nah, ya udah berarti kita tinggal nanti hilangkan n-nya atau dry run-nya ini supaya dia melakukan transfernya. Oh ya udah, kalau udah ya udah filenya yang mau ditransfer ini, ya udah kirim deh Mbak gitu. Jadi tinggal enter, nanti masukin lagi fast phrase-nya untuk ininya. Nah, udah nanti ditransfer sama mbaknya, dikirim sama mbaknya dari satu server yang ini gitu kan, atau dari kantor yang ini dikirim sama mbaknya ke kantor yang ini gitu. Nah, udah.
Terus kita lihat sekarang ya udah ada foldernya namanya YouTube tadi gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Itu sederhananya lah menggunakan rsync gitu. Gampang kan pakai rsync kayak gitu doang gitu. Cuman ya mungkin yang harus kita perhatikan adalah ya kalau kita mau melakukan pengiriman atau melakukan file transfer, itu kita harus memperhatikan yang hal-hal yang kayak tadi gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ada slash-nya jangan lupa ditambahin gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita lupa nambahin gitu, ntar bentuknya jadi kayak gini gitu. Terus juga kalau misalnya mau kirim barang dari satu kantor ke kantor yang lain atau dari satu remote server ke remote server yang lain, jangan lupa juga dicek dulu gitu pakai N, baru nanti abis itu baru N-nya dihilangin, terus ditransfer secara utuh gitu, biar juga kita bisa tahu yang ditransfer tuh ini dan ya udah ini udah benar kok gitu, baru disuruh mbaknya kirim gitu, jangan langsung kirim aja gitu. Takutnya ada yang ke replace atau apalah gitu, file-file penting gitu ya. Nah gitu sih kurang lebih geng semuanya. Mungkin dari gue sih materinya soal rsync kayak gitu doang gitu. Memang menurut gue ini rsync adalah tool yang nggak terlalu yang menurut gue nggak terlalu sulit lah dipahami gitu loh. Ya gak macet. Ini salah satu tool yang menurut gue nggak terlalu sulit lah dipahami, karena cuman tools untuk melakukan transfer doang gitu, sederhana banget kan gitu. Nah, jadi mungkin itu aja geng teman-teman semua materinya tentang rsync. Ya mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak ngerti-ngerti bisa tanya gue di kolom komentar di bawah ya. Again, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen kalau memang suka sama videonya. Terus juga mungkin bisa kalau bahas ini dong gitu soal programming gitu. Mungkin bisa komentar di bawah, nanti gue akan coba bawain materi itu gitu. Jadi ya intinya adalah kita bisa sama-sama belajar bareng lah gitu. Sip, gitu aja semua. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa taruhlah di kolom komentar bawah ya. Sip, thank you semua, bye.